Hai Brada, selamat datang di Suriname, negara kecil berhati besar. Suriname mungkin kecil dalam ukuran, tetapi besar dalam semangat dan kehangatan penduduknya. Terletak di pesisir timur Laut Amerika Selatan, Suriname adalah negeri dengan keindahan alam yang menakjubkan dan keragaman budaya yang kaya. Dari pantai yang indah hingga festival budaya yang meriah, Suriname menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapa saja yang mengunjunginya. Sebagai negara berdaulat terkecil di Amerika Selatan, Suriname seringkali terlupakan. Namun, di balik ukurannya yang kecil, terdapat kekayaan budaya dan sejarah yang luar biasa. Tapi, jangan biarkan ukurannya menipu. Suriname adalah tempat di mana berbagai budaya bertemu dan berbaur, menciptakan masyarakat yang penuh warna dan kehidupan. Negara yang semarak ini menawarkan hutan hujan yang lebat, sungai-sungai yang perkasa, dan sejarah yang kaya yang dibentuk oleh penduduk asli dan imigran dari seluruh dunia. Hutan hujan Suriname adalah salah satu yang paling murni di dunia, rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna yang menakjubkan. Di antara sekian banyak budaya yang telah menemukan rumah di Suriname, komunitas Indonesia memegang tempat yang istimewa. Mereka telah membawa serta tradisi, makanan, dan seni mereka, memperkaya kehidupan budaya Suriname. Perjalanan mereka ke Suriname adalah kisah tentang ketahanan, adaptasi, dan ikatan warisan yang abadi. Mereka datang dengan harapan dan impian, dan melalui kerja keras dan dedikasi, mereka telah membangun kehidupan baru yang penuh makna. Bergabunglah dengan kami saat kita mempelajari lebih dalam hubungan yang menarik antara Suriname dan Indonesia, dua negara yang terhubung oleh sejarah, budaya, dan semangat manusia. Hubungan ini tidak hanya memperkaya kedua negara, tetapi juga menunjukkan betapa kuatnya ikatan yang dapat terbentuk melalui pertukaran budaya. Kisah Suriname adalah bukti kekuatan pertukaran budaya. Setiap interaksi, setiap pertukaran, membawa sesuatu yang baru dan berharga ke dalam masyarakat. Dari suku-suku asli yang pertama kali menyebut tanah ini sebagai rumah, hingga kedatangan orang Eropa dan masuknya pekerja kontrak dari Asia, identitas Suriname telah dibentuk oleh gelombang migrasi dan perpaduan budaya. Setiap kelompok membawa serta tradisi dan kebiasaan mereka, yang kemudian berbaur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Permaduan pengaruh yang kaya ini terlihat dalam setiap aspek masyarakat Suriname, mulai dari bahasa dan masakannya, hingga musik, seni, dan tradisinya. Makanan jalanan Suriname misalnya, adalah perpaduan dari berbagai cita rasa yang mencerminkan keragaman penduduknya. Dalam eksplorasi hubungan Suriname dengan Indonesia ini, kita akan mengungkap benang merah sejarah yang mempersatukan kedua negara ini. Dokumen-dokumen sejarah dan foto-foto arsip akan membantu kita memahami bagaimana hubungan ini terbentuk dan berkembang. Kita akan mempelajari kehidupan masyarakat Jawa di Suriname, perjuangan mereka, kemenangan mereka, dan warisan abadi yang telah mereka bangun dari generasi ke generasi. Rumah-rumah tradisional Jawa di Suriname adalah bukti nyata dari warisan budaya yang mereka bawa. Bersiaplah untuk dibuat takjub oleh hubungan budaya yang menarik, yang menjangkau benua, dan kekuatan abadi dari koneksi manusia. Perayaan budaya yang menunjukkan elemen-elemen Suriname dan Indonesia adalah contoh sempurna dari bagaimana dua budaya dapat hidup berdampingan dan saling memperkaya. Kisah Suriname dan Indonesia terkait erat dengan kompleksitas kolonialisme dan perpindahan orang melintasi lautan. Kedua negara ini, meskipun terpisah oleh ribuan mil, memiliki sejarah yang saling terkait yang dimulai berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-17, kedua negara berada di bawah kendali kekuatan Eropa, dengan Belanda mendirikan koloni di Indonesia dan Suriname. Kolonisasi ini membawa perubahan besar dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik di kedua wilayah tersebut. Masa lalu kolonial bersama ini meletakkan dasar bagi hubungan yang unik dan langgeng. Interaksi antara penjajah dan penduduk asli menciptakan dinamika yang kompleks, yang masih dapat dirasakan hingga hari ini. Perusahaan Hindia Timur Belanda, perusahaan dagang yang kuat, memainkan peran penting dalam membentuk nasib Indonesia dan Suriname. Melalui perdagangan dan eksploitasi sumber daya, perusahaan ini menghubungkan kedua wilayah tersebut dalam jaringan ekonomi global. Untuk mencari tenaga kerja untuk perkebunan mereka di Amerika, Belanda beralih ke koloni mereka di Asia. Mereka merekrut pekerja dari berbagai pulau di Indonesia untuk bekerja di perkebunan gula dan kopi di Suriname.
Ini menandai dimulainya migrasi besar-besaran orang dari Kepulauan Indonesia ke Suriname, yang selamanya mengubah lanskap demografis dan budaya negara Amerika Selatan ini. Migrasi ini tidak hanya membawa perubahan dalam jumlah penduduk, tetapi juga dalam struktur sosial dan budaya. Pekerja kontrak Jawa pertama tiba di Suriname pada tahun 1890, memulai perjalanan melintasi dunia untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka meninggalkan tanah air mereka dengan harapan akan masa depan yang lebih cerah di tanah yang baru. Mereka diikuti oleh gelombang imigran dari bagian lain di Indonesia, termasuk Sumatera, Madura, dan Bali. Setiap kelompok membawa serta budaya, tradisi, dan bahasa mereka sendiri, memperkaya mosaik budaya Suriname. Orang-orang ini, yang disatukan oleh keadaan, menghadapi tantangan besar di tanah air baru mereka. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda, iklim yang baru, dan masyarakat yang beragam. Namun mereka bertahan, membawa serta tradisi, bahasa, dan koneksi yang mendalam dengan akar Indonesia mereka. Mereka merayakan festival, mempertahankan bahasa, dan melestarikan praktik keagamaan mereka, menciptakan komunitas yang kuat dan kohesif. Kedatangan imigran Indonesia di Suriname menandai dimulainya babak baru dalam sejarah negara tersebut. Setiap gelombang imigrasi membawa perubahan dan tantangan baru, tetapi juga peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kehadiran mereka memperkaya permadani budaya Suriname, memperkenalkan tradisi kuliner, bahasa, dan praktik keagamaan baru. Makanan Indonesia, dengan rasa dan aroma yang khas, menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Suriname. Seiring waktu, komunitas Indonesia menjadi bagian integral dari masyarakat Suriname, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik negara. Mereka tidak hanya mempertahankan warisan budaya mereka, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan Suriname. Bayangkan meninggalkan tanah air Anda, meninggalkan segala sesuatu yang Anda kenal dan cintai. Melintasi lautan luas ke negeri yang jauh dengan adat istiadat dan bahasa yang tidak dikenal, penuh dengan ketidakpastian dan harapan. Inilah kenyataan yang dihadapi oleh ribuan orang Jawa yang memulai perjalanan berbahaya ke Suriname pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mereka meninggalkan rumah mereka dengan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Meskipun mereka tahu bahwa perjalanan ini penuh dengan risiko. Kisah mereka adalah tentang ketahanan, adaptasi, dan kekuatan abadi dari identitas budaya. Mereka membawa serta tradisi, bahasa, dan nilai-nilai mereka yang menjadi fondasi bagi komunitas baru yang mereka bangun di tanah yang asing. Orang Jawa yang berasal dari Pulau Jawa di Indonesia membentuk kelompok imigran Indonesia terbesar ke Suriname. Mereka datang dari berbagai latar belakang, membawa serta kekayaan budaya yang beragam. Didorong oleh kesulitan ekonomi dan janji masa depan yang lebih baik, mereka menandatangani kontrak untuk bekerja di perkebunan milik Belanda di Suriname. Mereka berharap dapat mengirim uang kembali ke keluarga mereka di Jawa dan membangun kehidupan yang lebih baik. Sedikit yang mereka tahu bahwa perjalanan ini akan selamanya mengubah jalan hidup mereka dan lanskap budaya tanah air adopsi mereka. Mereka tiba di Suriname dengan harapan dan ketakutan, siap menghadapi tantangan yang ada di depan. Kehidupan di perkebunan sangat melelahkan. Mereka bekerja dari pagi hingga malam, seringkali di bawah terik matahari yang menyengat. Buruh Jawa mengalami jam kerja yang panjang, kondisi yang keras, dan perpisahan dari orang yang mereka cintai. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang keras dan seringkali tidak ramah. Terlepas dari tantangannya, mereka berpegang pada tradisi mereka, menemukan penghiburan dan kekuatan dalam warisan bersama mereka. Mereka merayakan upacara tradisional, berdoa bersama, dan menjaga nilai-nilai keluarga yang kuat. Mereka membentuk komunitas yang erat, melestarikan bahasa, masakan, dan praktik budaya mereka, mewariskannya dari generasi ke generasi. Mereka memasak makanan tradisional, mengajarkan bahasa Jawa kepada anak-anak mereka, dan merayakan festival budaya bersama. Setelah menyelesaikan kontrak mereka, banyak orang Jawa memilih untuk tinggal di Suriname, menjadikannya rumah permanen mereka. Mereka merasa bahwa Suriname telah menjadi bagian dari identitas mereka, tempat di mana mereka dapat membangun masa depan yang lebih baik. Mereka mendirikan desa dan komunitas pertanian, menyesuaikan keterampilan dan pengetahuan mereka dengan lingkungan Suriname. Mereka menanam tanaman, memelihara ternak, dan membangun kehidupan yang mandiri.
Seiring waktu, mereka berintegrasi ke dalam masyarakat Suriname, sambil tetap mempertahankan ikatan yang kuat dengan akar Jawa mereka. Mereka berpartisipasi dalam festival multikultural, berdagang di pasar, dan berkontribusi pada ekonomi lokal. Komunitas Jawa di Suriname adalah bukti semangat manusia yang gigih. Mereka mengajarkan anak-anak mereka tentang sejarah dan budaya mereka, memastikan bahwa warisan mereka tidak akan pernah dilupakan. Meskipun menghadapi kesulitan dan pengungsian, mereka melestarikan identitas budaya mereka, memperkaya jalinan budaya tanah air adopsi mereka, dan membentuk identitas unik yang menjembatani dua benua. Mereka adalah contoh nyata dari kekuatan adaptasi dan ketahanan manusia, yang mampu mengatasi segala rintangan dan membangun kehidupan yang bermakna di tanah yang baru.